Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Serina Febrianti dengan NPM 1801020090. Di sini saya akan membahas tentang prosedur dalam menggunakan aplikasi ACL. Baiklah, yang pertama saya akan membahas nomor 1, di mana apakah terdapat data error dalam semua tabel. Kita buka aplikasi ACL. Di sini sudah ada file gaji, utang, pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan piutang. Yang pertama, kita akan menguji dari file gaji, lalu klik data, verify, add all, klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat dari tabel tersebut tidak ditemukan error, yang artinya data tersebut dikatakan valid. Lalu file hutang, pengerjaannya sama, data, verify, add all, oke. Lalu pegawai, verify, all. Kita kerjakan sama. Dan yang terakhir, file piutang. Cara pengerjaan sama, verify, add all, oke. Nah, dapat disimpulkan, berdasarkan dari pengujian tersebut, semua tabel tidak ditemukan adanya error. Artinya, semua data dapat dikatakan valid. Selanjutnya, yaitu kita mengerjakan nomor 2, di mana informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah saldo utang dagang perusahaan senilai 275.203.97. Konfirmasikanlah data tersebut, benarkah nilainya? Yang pertama, ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106500602. Yang kedua, yaitu ada kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut. Kita buka aplikasi ACL. Kita melakukan join table dengan membuka file hutang. Lalu klik data, join table. Secondary table-nya kita ganti pemasok. Dan primary key, kita pilih vendor number. Klik OK. Begitupun dengan secondary key. Kita pilih vendor number. Oke. Lalu primary field dan secondary field-nya kita add all. Jangan lupa punya kita ketik gabungan lalu checklist pre-sort secondary table, lalu klik OK. Nah, di sini terlihat data dari gabungan hutang dan pemasok. Selanjutnya, kita isi rumus fx-nya. Kita pilih data, extract data, lalu if-nya, klik invoice number, kita cari
invoice number, lalu sama dengan 237541, lalu klik OK. Lalu yang punya kita isi invoice number, sama dengan 10650602. Verify. Oke. Lalu tuh diisikan dengan yang lalu selanjutnya kita ditemukan terdapat 2 pembelian yang dibatalkan dengan invoice number, yaitu 2375 atas nama vendor Haris Project dan 10650602 atas nama Binport Tools. Baiklah, selanjutnya nomor 3, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi pada 1 Juli tahun 2000? Berapa total nilai transaksinya? Kita buka aplikasi ACL, buka data hutang, klik data, analyze, data hutang, analyze, total file, invoice amount, lalu klik OK. Lalu if-nya diisikan dengan invoice data, invoice data, lalu date diganti dengan tanggal 1 Juli tahun 2000. Klik OK. Lalu OK, fetch date-nya kita verify. Oke. Nah, total transaksi setelah 1 Juli pada tahun 2000 yaitu sebesar 175.209.9
92. Dan ada 71 record message-nya. Lalu yang selanjutnya yaitu kita mengisi soal nomor 4, hitunglah rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, 5 nilai terendah harga beli produk. Kita buka aplikasinya. Kita buka data hutang. Analyze. Statistical. Statistik. Statistik on. Dan unit cost. Lalu oke. Jangan lupa dicentang untuk standar deviasinya. Lalu klik OK. Nah, di sini rata-rata harga beli produk yaitu 14,92 dan 5 nilai tertinggi harga beli produk adalah 17380 dan 15580, 13780, 4700 dan 44,24. Dan 5 nilai terendah harga beli produk yaitu ada 1,01, 122 dan 137, 1,40 dan 147. Baiklah, selanjutnya kita mengisi nomor 5. Klasifikasikanlah produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut Beckman dan sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih? Apa alasannya? Buka aplikasinya. Kita buka file persediaan. Analyze. Classify all. Pilih yang location. Lalu oke. Lalu subtotal file. Add all. Klik OK. Nah, di sini bisa dilihat untuk quantity on hand dan untuk quantity order. Nah, dari data tersebut, dari data yang kita bisa lihat ini, menurut saya yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu lokasi 5, di mana karena quantity order dan quantity on hand-nya lebih banyak dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang lain. Apabila quantity on hand banyak, maka akan rawan terjadinya kecurangan atau fraud, dan juga dapat menyebabkan kehilangannya persediaan. Nah, selanjutnya kita isi nomor 6. Buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Ranknya nilai transaksi berapakah yang paling tinggi persentasenya. Baik, kita buka. Kita buka data hutang. Analyze. Kita pilih statistical. Profile file, dan kita pilih invoice amount, lalu klik OK. Lalu kita buka analyze, stratify, intervalnya kita ubah dengan menjadi 5.
lalu klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat untuk maksimumnya dan minimum, di mana untuk rank yang paling tinggi persentasenya yaitu 150,51724 sampai 56,767,20. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 7, kita membahas sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Lalu yang kedua, sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Kita buka aplikasinya. Kita melakukan join tabel pada pegawai dan gaji, di mana gaji ini merupakan data primernya. Lalu kita klik data gaji, join table, buka data, join table, dari tabelnya isi yang pegawai, primary key, kita isi dengan employee number, lalu klik OK. Secondary key-nya kita isi dengan employee number juga, lalu klik OK. Dan primary file-nya kita isikan add all, sama juga dengan secondary file. Lalu jangan lupa kita centang untuk restore the secondary table. Dan tentunya kita isikan dengan gabungan gaji dan pegawai. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tabel pegawai dan gaji yang merupakan data primernya. Lalu kita buka gabungan gaji dan pegawai, analyze, statistical, statistik on-nya kita isi gross pay, lalu klik OK. Dan jangan lupa standard deviation-nya kita cetak, lalu klik OK. Nah, di sini karyawan tertinggi sebesar 4395,83 dan 387500. Dan bisa kita lihat di sini untuk karyawan tertingginya yaitu ada Carmen Bacardi Bolfier, John Mullen, Rick Bowen, dan karyawan terendahnya ada industri Logi Pirelli dan Julian. Lalu kita buka gabungan gaji dan pegawai. Kita klik analyze, statistik on, dan pilih headset. Lalu klik OK, tentang standard deviation-nya, lalu OK. Nah, di sini kita bisa melihat
data karyawan junior dan karyawan senior. Lalu kita mengisi nomor 8 dengan menggunakan look for duplikat. Lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan, adakah data yang terduplikasi, lakukan analisa atas temuan Anda. Setelah kita buka data pegawai, lalu analyze, look for duplikat, lalu duplikat on-nya kita isi add all, lalu oke, dan list file-nya kita add all juga, lalu klik oke. Untuk output-nya, isikan nama duplikat, lalu klik OK. Nah, setelah digabungkan, lalu setelah ditemukannya pengujian tersebut, tidak ditemukannya duplikat pegawai atau karyawan yang terduplikasi. Nah, selanjutnya kita isikan nomor 9. Lakukanlah join data piutang dan pelanggan. Analisalah data piutang sebelum dan setelah digabung. Adakah perbedaan? Jika ada, dilakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Lalu kita buka aplikasi ACL. Buka data piutang. Data. Join table. Secondary table-nya kita pilih yang pelanggan. Lalu primary key-nya kita pilih no, number. Lalu klik OK. Secondary key-nya kita isikan number juga. Klik OK. Lalu primary key file-nya kita add all, dan secondary file-nya juga kita add all. Dan jangan lupa untuk centang pre-sort secondary table. Lalu to-nya kita isikan gabungan piutang, dan pelanggan. Oke. Nah, setelah digabungkan, ditemukannya 770 data yang digabung. Jumlah data yang belum digabung sebanyak 772 untuk data piutang, sedangkan untuk pelanggan terdapat 64 data. Nah, kita lihat datanya. Lalu kita mengisi nomor 10. Buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Lakukan ekspor data piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Klik data, export to order application, pilih view export as, pilih teks pada
Baiklah, selanjutnya kita buka aplikasinya. Buka file gabungan piutang dan pelanggan, lalu data, lalu export to order, application, klik view, lalu export teksnya, export asli, kita isi teks, lalu if-nya kita isikan kurang dari 1 Juni. Date-nya kita ubah terlebih dahulu dari 1 Juni tahun 2000. Salah. 1 Juni tahun 2000. Klik OK. Verify. Oke. Lalu klik OK. Waktunya kita isikan jatuh tempo. Jatuh tempo 1 Juni 2000. Dan kita isi NPM saya. NPM 18/0102. Lalu klik OK. Nah, baiklah. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.